قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Karena dikala seorang hamba bisa beribadah kepada Allah, mereka bisa beribadah, bisa baca Quran, bisa berzikir. Itu semuanya merupakan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Karena apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, itu merupakan bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu sendiri dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersyukur kepada Allah tidak pernah mengatakan dirinya saya karena saya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat mereka yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian mereka yang bersyukur kepada Allah, mereka akan selalu terungkap rasa syukur tersebut dengan lisan dan lidahnya, alias dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Nabi SAW menyebutkan walhamdulillah tamla'ul mizan. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka seolah-olah mizan timbangan amalan perbuatan kebaikannya akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka lisan dan lidah kita ini tidak akan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah dengan zikir apapun. Dan di antara bentuk zikir yang paling indah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah adalah selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah. Dan ini juga di antara bentuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara bentuk yang paling berat tingkatan syukur kepada Allah, yaitu bagaimana kita beribadah. Karena apabila ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka jauh dari Allah, maka ingatlah itu merupakan ujian dan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, atau yang kita kenal dengan istilah istidraj. Istidraj itu artinya, ikhwatul Islam, dikala seorang hamba dia jauh dari Allah, dia tidak beribadah, dia tidak salat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan kewajiban, tapi dia semakin kaya, dia semakin sehat, seolah-olah dia yang memiliki dunia. Itu bukan karena Allah sayang kepadanya, tapi itu adalah yang namanya istidraj. Istidraj itu artinya tiba-tiba suatu ketika Allah akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Dikala dia lalai, dikala dia lupa kepada Allah, dan dia pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kelalaiannya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Sehingga kita ikhwatul Islam, apabila jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap sehat, tetap kuat, tetap banyak memiliki kenikmatan, maka itu bukan karena Allah cinta kepada hambanya, tidak.
Oleh karenanya di antara tingkatan syukur yang paling tinggi, yang paling berat, yang sulit dilakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun menyebutkan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, karena menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Syukra. Kemudian apa kata Allah di akhir ayat? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka dengan beribadah ini sesungguhnya mereka yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Artinya banyak di antara manusia yang gagal bersyukur kepada Allah, terutama dikala Allah lapangkan kehidupannya. Dan kita tidak mau demikian. Kita ingin sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, keluarga Nabi Daud. Siapa keluarga Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihissalam. Semakin diberikan dan dibukakan dunia untuknya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sering sujudnya, semakin banyak meneteskan air mata. Itulah hamba yang bersyukur yang sesungguhnya. Sehingga dikala kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ikhwatul Islam, maka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat-nikmat yang sangat indah, maka dekatkan diri kepada Allah. Dan itulah hakikat syukur yang paling tinggi, yaitu dengan beramal dan beribadah sampai kita bersua dan berjumpa dengan Rabbul Izzat wal Jalalah. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan dan kita selalu saling mengingatkan dengannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, ikhwatul Islam, terutama momen-momen kita yang sangat indah di kota Madinah, di mana waktu kita ini adalah waktu khusus beribadah kepada Allah. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang tidak boleh kita lewatkan adalah membiasakan lisan dan lidah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kesempatan kita itu banyak sekali, ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena memang orang atau kita semuanya datang ke sini untuk beribadah. Tujuan kita semuanya sama, bagaimana kita ingin mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah. Karena memang kita ke sini waktu yang berbilang, waktu yang ditentukan, atau hanya beberapa hari kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ketika nanti kita pulang ke kampung halaman, kita belum tentu lagi semangat sebagaimana semangat kita sekarang ini. Kita tidak akan mendapatkan semangat beribadah sebagaimana kita semangat beribadah di tanah haram. Sehingga kita memanfaatkan momen-momen indah tersebut, terutama di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Salah satunya mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari hotel, kita berzikir sambil mengucapkan salam dan salawat. Kemudian sambil berjalan, banyak momen-momen yang bisa kita manfaatkan. Sehingga dikala kita senantiasa menjadi hamba yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, itu merupakan keterikatan yang paling kuat antara seorang umat dengan Nabinya. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena Nabi tidak pernah melupakan umatnya di dalam doanya. Tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi kecuali Nabi berdoa, Ya Allah, ampunkan dosa umat-umatku. Begitu juga dengan kita. Tiada hari yang kita lewati kecuali ada mengingat Nabi di sana. Salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita senantiasa menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal jafa an uzkara inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk seseorang yang sudah mulai kering cintanya kepada Nabi, atau mereka sudah mulai layu, tidak lagi mekar dan tumbuh cintanya dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah jarang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkaitan dengan kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun memerintahkan kita untuk mencintainya. Bahkan cinta kepada kota Madinah adalah bagian daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
terutama dikala Nabi datang dan berada di kota Madinah, Nabi mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Dan di dalam tambahan riwayat yang lain disebutkan wasahiha, dan jadikan kota Madinah itu adalah kota yang sehat. Karena memang kota Madinah sebelumnya adalah kota yang tidak sehat, maka namanya adalah Yathrib. Dan Yathrib itu diambil dari dua kata yang kedua-duanya sama-sama bermakna buruk. Yang pertama diambil dari kata-kata tasrib. Yathrib itu diambil dari kata-kata tasrib. Tasrib itu artinya celaan, hinaan, cacian, makian. Itu makna daripada kalimat Yathrib dan tasrib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yusuf, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka datang kepada Nabi Yusuf sambil membelas, mereka ingin minta maaf, mereka bersalah kepada Nabi Yusuf. Sekarang Nabi Yusuf sudah diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun mengucapkan, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah telah melebihkan dirimu dibandingkan dengan kami, dan kami adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, maafkan diri kami. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qal la tasriba alaikumul yawm, la tasrib. Maka Nabi Yusuf menjawab, tidak ada celaan bagi kalian. Nah, kalimat celaan ini bahasa Arabnya diambil dari ayat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Yusuf. Qala la tasriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian. Artinya tasrib, Yasrib, kalimat Yasrib diambil dari kata-kata tasrib. Tasrib itu artinya celaan, hinaan, cacian. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin menamakan kota Madinah dengan Yasrib. Setelah Nabi ada di kota Madinah, tidak boleh lagi kita mengatakan Madinah dengan Yasrib. Memberitahukan boleh, Madinah dulu namanya adalah Yasrib, sekarang tidak lagi diberikan dengan nama Yasrib. Sehingga walaupun Yasrib itu adalah bagian daripada kota Madinah, nama kota Madinah, iya, tapi sebelum Nabi datang ke sini, setelah Nabi berada di sini sampai hari kiamat, tidak boleh kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Yasrib itu ada sebelum Nabi di sini, dan setelah Nabi ada di sini, hilangkan kata Yasrib karena tidak cocok dengan Madinah. Madinah tidak mungkin dinamakan dengan Yasrib. Madinah ini kota mulia, kota berkah, tanah haram. Tidak mungkin kita namakan Yasrib yang artinya celaan, hinaan, cacian, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, kalimat Yasrib diambil dari kata-kata saraba. Saraba itu artinya lebih parah lagi. Kalau tadi adalah hinaan dan cacian, kalau saraba ini artinya adalah pembunuhan, pertikaian. Karena memang orang-orang Yasrib dulu sebelum Nabi datang, itu mereka selalu bertengkar, bertikai, tidak pernah damai. Di Madinah banyak suku dan kabilah. Ada suku Al-Aus, ada suku Al-Khazraj, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang lain. Sehingga bukan satu yang ada di Madinah. Di Madinah itu berbagai macam ragam suku, berbagai macam ragam agama, itu ada di kota Madinah. Dan memang di sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu Madinah tidak pernah tenang dan nyaman, selalu ada pertikaian. Bahkan ada sebuah pertikaian yang paling dahsyat, namanya adalah peperangan Bu'ats. Bu'ats itu adalah peperangan yang terjadi 5 tahun kurang lebih sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Kenapa kita menyebutkan peperangan Bu'ats? Agar kita tahu bagaimana parahnya kota Madinah atau Yasrib sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Peperangan Bu'ats ini, ikhwatul Islam, terjadi antara Al-Aus dengan Al-Khazraj, yang menewaskan ratusan bahkan ribuan orang yang ada di sana. Pemimpin mereka semuanya tewas, kecuali satu. Tinggal satu pemimpin yang berasal dari Al-Aus dengan Al-Khazraj. Satu-satunya pemimpin yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, satu-satunya yang tinggal. Sehingga karena dialah yang tersisa, maka dia ingin diangkat menjadi pemimpin kota Madinah pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, siapa menjadi pemimpin Madinah? Nabi Muhammad SAW. Maka dengan yang demikianlah Abdullah ini tidak terima. Maka dengan dia tidak menerima, karena dia ingin dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang, maka dia sakit hati. Sakit hatinya diungkapkan dengan sifat kemunafikan. Maka terkenallah di kota Madinah ada yang namanya kemunafikan. Di kota Mekah tidak ada yang kenal kecuali dua. Kalau tidak muslim berarti kufar, musyrik, selesai.
Kalau di Madinah sudah ada 3. Ada yang muslim, ada yang musyrik, ada yang kufar, ada yang munafik. Kapan kalimat munafik ini tercetus atau muncul? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak menerima akan kepemimpinan Nabi SAW, karena memang dia akan dinobatkan menjadi pemimpin orang-orang Muhajirin dan orang-orang Al-Aus dan orang-orang Al-Khazraj. Artinya ikhwatul Islam, itulah nama kota Madinah disebut dengan Yathrib, yang artinya kedua-dua dari bahasanya tercela dan tidak bagus maknanya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, umirtu biqaryatin ta'kul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib. Mereka itu bukan umat Nabi, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh lagi menamakan kota Madinah dengan Yathrib, tidak cocok namanya. Karena apabila kita mengatakan Madinah dengan Yathrib, seolah-olah kita akan menghina kota Madinah dengan kalimat-kalimat yang tercela, tidak bagus maknanya. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam hadis ini, yaquluna laha, mereka itu siapa? Bukan kita. Mereka itu siapa? Bisa jadi orang-orang munafikun, bisa jadi orang-orang musyrikun, bisa jadi siapapun. Yang penting bukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan Yathrib. Yaquluna laha Yathrib, mereka menamakan dengan Yathrib wahiyah, padahal nama yang sesungguhnya adalah Al-Madinah. Sehingga Madinah ini ikhwatul Islam, kota yang dicintai oleh Nabi SAW dan kota yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Dan di antara bentuk kemuliaan kota Madinah, hadis yang kemarin telah kita bacakan dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haramun. Kota Madinah itu adalah tanah haram. Dan kemarin kita menyebutkan batasan-batasan haram kota Madinah. Siapa yang masih ingat di mana apa batasan haram kota Madinah? Siapa yang jawab angkat tangan? Ini yang pertama kali angkat tangan ya, silakan. Batasannya di antara 2 bukit. Apa nama bukitnya? Bukit Sur dengan Bukit Ir. Baik, yang kedua, apa batasannya? Antara 2 bukit. Bukit apa? Bukit Sur dengan Bukit Ir. Apa lagi? Anggaplah itu utara ke selatan, timur ke barat. Baik, ini yang pertama kali. Silakan. Ada lembah, Ustaz. Ada lembah di antara 2 lembah. Apa nama lembahnya? Itu yang penat ya. Baik, yang lain sampai hafal. Yang tahu. Maaf ya, ini yang pertama. Baik. Masjid Kiblatain, tandanya Masjid Kiblatain dengan Masjid Kubah. Salah sepertinya jawabannya. Masjid Kiblatain di belakangnya masih bagian daripada tanah haram, iya atau tidak? Ada Bukit Sur kan? Apa? Di belakang ada Bukit Sur. Di bagian Bukit Sur yang lain? Yang di belakang? Ya. Ya, di antara 2 lembah, apa namanya? Lembah Wabrah dan Lembah Waqid. Hadiahnya untuk yang bisa, yang dapat jawaban saja ya. Baik, Masya Allah, silakan, Masya Allah, silakan. Silakan, Masya Allah. Sehat-sehat, Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu merupakan di antara batasan, Masya Allah. Syukran wa iyyakum. Itu merupakan di antara tanda batasan kota Madinah. Kota Madinah itu tanah haram. Al-Madinah itu haramun. Madinah itu adalah tanah haram. Di mana batasannya? Di antara 2 bukit. Bukit itu namanya Bukit Ir dengan Bukit Sur. Yang kedua di antara 2 lembah. 2 lembah itu Lembah Wabrah dan Lembah Waqim. Nah, lembah ini dia berada di belakang, bukan batasan Masjid Kuba. Itu masih banyak, masih bagian daripada tanah haram, tapi lembah di bagian belakangnya. Makanya disebut dengan Waqim. Kemudian yang satunya jauh dari Masjid Kiblatain atau yang kita kenal dengan Masjid Bani Salimah. Dan batasannya ada salah satu di kota Madinah, ada namanya Lembah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini sekarang posisinya pas berada di depan kampus Universitas Islam Madinah. Jadi di Universitas Islam Madinah, di Madinah ini ada sebuah kampus yang mana dia tidak menerima mahasiswa dari dalam. Terbalik ya, dia tidak menerima mahasiswa dari dalam kecuali 15% saja. Semua mahasiswanya berasal dari dunia. Dari semua dunia kaum muslimin. Sehingga sekarang terkumpul di dalamnya 170 negara yang belajar di sana, kurang lebih 40 sampai 50 ribu mahasiswa. Artinya di depan kampus ini ada namanya lembah atau Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini wadi yang barokah.
kita tidak menyebutkan lembah ini kecuali ada manfaat atau ada nilai sejarah dan keutamaan di sana. Karena ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi berangkat dari Masjid Nabawi, kemudian melewati Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini dikala Nabi sampai di sana, maka malaikat memerintahkan untuk salat, salli fi hadzal wadi fa innaha mubarakah. Salatlah kamu di lembah ini, kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, karena lembah ini lembah yang barokah. Nah, lembah ini itu adalah batasan akhir daripada tanah haram. Makanya supaya lebih kenal, dan lembah ini panjang sekali. Aqiq itu artinya yang membelah, yang membentang, karena seolah-olah dia membagi dua kota Madinah, maka disebut dengan Aqiq. Kalau biasanya kita membahasakan dengan Aqiq, apa bahasa Aqiq? Biasanya kita ada istilah-istilah Aqiq. Apa arti Aqiq? Batu ya, batu Aqiq. Apa arti Aqiq itu? Yang biasa pakai batu Aqiq, apa artinya? Aqiq itu artinya, Aqiqun itu artinya membelah. Sehingga lembah ini karena dia membelah kota Madinah dan itu panjang sekali. Dan itu lembah bukan sembarangan lembah, lembah yang barokah. Kalau Nabi mengatakan barokah, maka itu barokah. Dan itu adalah lembah yang ada di Madinah, di antara lembah yang terpanjang namanya Wadi Aqiq, dan itu adalah bagian daripada tanah haram. Setelahnya sedikit maka habis batasan-batasan tanah haram. Sehingga Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Mana batasannya? Tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian keharaman Madinah, kemarin kita telah menyebutkan tidak boleh bagi kita memotong pepohonannya, kemudian berburu menakut-nakuti binatang buruannya, dan tanah haram itu tidak pernah halal kecuali sekali saja. Jadi dulu ikhwatul Islam, ketika terjadi Fathu Mekah, kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Ingat ya, Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Mekah, kita tahu tanah haram itu sudah mulai haram. Dan kita selalu kembali mengulang, tanah haram itu kapan menjadi haram? Tanah haram itu menjadi haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Itu harus kita ingat. Orang-orang jahiliyah, apakah mereka tahu Mekah itu tanah haram? Tahu atau tidak? Nah, orang Mekah, mereka tahu tidak kalau Mekah itu tanah haram? Tahu. Orang jahiliyah, mereka tahu kalau Mekah itu tanah haram. Apa buktinya mereka tahu kalau Mekah itu tanah haram? Apa buktinya mereka tahu kalau Mekah itu tanah haram? Orang-orang jahiliyah, walaupun mereka jahiliyah, mereka tahu itu adalah tanah haram. Mereka mengagungkannya. Dan mereka beranggapan, dan anggapan mereka itu betul adanya. Tidak ada orang yang berdoa di sana kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu semua. Makanya ketika mereka mengganggu Nabi SAW, kita harus ingat ikhwatul Islam, orang-orang jahiliyah, mereka menyembah Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan dan sebutkan alasannya. Silakan Pak. Mereka menyembah Allah. Hanya saja mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka menyembah tapi tidak mentauhidkan tauhid. Itu jawaban umum. Alasannya kita berikan dulu kepada Bapak kita. Apa alasannya? Apa dalilnya? Karena mengatakan orang jahiliyah menyembah Allah itu bukan mudah. Masa orang jahiliyah menyembah Allah? Kan tentu itu pertanyaan kita. Apa argumennya, alasannya? Masya Allah, silakan Pak, silakan. Masya Allah, bisa Masya Allah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah. Alasannya tadi disebutkan oleh Bapak kita ini, alasan yang masuk akal. Nama mereka, banyak sekali nama mereka Abdullah. Bahkan mereka, kalau sahabat itu rata-rata mereka dari yang bukan muslim pindah kepada muslim, ya atau tidak? Maka mereka disebut dengan sahabat. Ketika mereka bertemu dengan Nabi, mereka beriman. Dan rata-rata sahabat itu namanya Abdullah. Bahkan disebutkan di ikhwatul Islam, Abdullah itu dari kalangan sahabat saja itu namanya lebih dari 300 orang. Dan mereka tidak mungkin langsung namanya Abdullah ini mulai dari zaman dulu, sebelum Islam itu ada, nama mereka sudah Abdullah. Seperti misalnya paman Nabi sendiri, paman Nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, siapa? Yang dimasukkan ke neraka,
Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Nama Abu Lahab itu ikhwatul Islam, nama Abu Lahab itu tetap Abdullah, tapi dengan bahasa lain. Namanya adalah Abdul Uzza. Uzza itu apa arti Uzza? Aziz, Abdul Aziz. Apa arti Abdul Aziz? Hamba Al-Aziz. Al-Aziz itu yang maha perkasa, yang maha kuat. Bukankah banyak di antara nama kaum muslimin Abdul Aziz? Nama mereka juga Abdul Aziz, tapi dengan bahasa Abdul Uzza. Bahasanya berbeda. Artinya mereka hamba Allah. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka juga diambil dari nama-nama Allah. Patung mereka namanya Uzza. Uzza itu nama Allah Aziz. Manat itu diambil dari Mannan. Allat, ilah. Bukankah kita berdoa ya Mannan, ya ilah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim? Itu bukankah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka orang-orang jahiliyah, mereka berdoa dengan menggunakan nama ini. Artinya mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Tapi apakah ibadah mereka diterima oleh Allah Azza wa Jal? Tidak. Karena di samping mereka beribadah kepada Allah, maka mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka dengan itulah disebut dengan musyrik. Musyrik itu beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Allah menyebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami itu sebenarnya kami tidak menyembah patung. Orang-orang jahiliyah mereka tidak pernah menganggap dirinya menyembah patung. Mereka mengatakan walaupun mereka menyembelih, meminta, memohon patung yang ada di Ka'bah itu banyak sekali. Karena tidak ada rumah orang-orang jahiliyah kecuali ada patung di sana. Kalau tidak ada patung dari kayu, maka patung dari makanan. Dari kurma, makanya ada kurma yang bisa, ada kurmanya kurma maudud. Tahu kita kurma maudud? Yang ditekan, nempel, kurma sukari yang nempel. Biasanya orang-orang Arab suka kurma-kurma seperti itu. Itu namanya kurma maudud, artinya bisa ditempel. Kemudian setelahnya dibikin patungnya. Kalau mereka tidak mendapatkan patung dari kayu, dari yang lain, maka mereka akan membuat patung dari kurma, dari roti, dari gandum, dari semua yang bisa mereka lakukan. Yang penting harus ada patung di sini. Bukan mereka tidak pernah menyembah patung. Mereka sendiri mengatakan, "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepadanya, "illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Bisa dipahami? Allah yang menyebutkan demikian di awal-awal surat Az-Zumar. Di dalam surat Az-Zumar ini, surat keikhlasan, bagaimana beribadah kepada Allah. Allah menceritakan orang-orang terdahulu. Makanya nanti sesekali kita baca surat Az-Zumar untuk mengetahui sejarahnya. Surat yang paling indah namanya surat Az-Zumar. Zumar itu artinya berkelompok. Karena Zumar itu di akhir ayat surat Az-Zumar Allah menceritakan tentang orang-orang masuk surga dan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Makanya di awal diceritakan bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Orang-orang jahiliyah, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, mereka tidak pernah menyembah berhala kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Apa alasannya? Mereka mengatakan kami ini makhluk hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Tidak mungkin kami mengatakan ya Allah ampunkan dosa kami. Mereka tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Harus ada perantaranya. Perantara mereka melalui patung-patung inilah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Artinya, dan ini bukan satu ayat, dua ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbagai macam ayat Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka itu siapa? Orang-orang jahiliyah. Mereka itu kalau ditanya siapa menciptakan semuanya, semua mereka tahu Allah. Yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki mereka Allah, semuanya. Makanya salah satu yang bernama Ikrimah. Tahu kita Ikrimah? Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini ikhwatul Islam, ketika terjadi Fatu Makkah, maka dia termasuk orang yang ingin menentang dan melawan. Fatu Makkah tadi terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi pergi ke Makkah untuk menaklukkan Makkah. Kemudian sesampainya di Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi memerintahkan pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka, berapa jumlah kaum muslimin? Ketika terjadi Fatu Makkah, kurang lebih 10.000 orang. Kemudian dibagi-bagi oleh Nabi. Dari pintu ini, dari semua pintu. Sehingga tidak bisa orang lolos. Nah, salah satu yang diutus oleh Nabi adalah Khalid bin Walid.
Diutus dari pintu atas karena Mekah itu tidak datar, ada bukit-bukitannya. Kemudian Khalid ini satu-satunya pintu yang ada perlawanan di sana adalah pintu yang dimasuki oleh Khalid bin Walid. Yang lain mereka semuanya menyerah. Kemudian salah satu yang melawan itu adalah Ikrimah. Ikrimah dengan Khalid bin Walid itu satu geng. Mereka dulu satu geng. Khalid bin Walid kapan masuk Islamnya? Siapa yang tahu? Khalid bin Walid kapan dia masuk Islam? Cari sendiri ya. Kami tidak mau menyebutkannya. Nanti cari sendiri. Baik. Khalid bin Walid itu baru masuk Islam, baru saja masuk Islam. Dia itu satu geng dengan Ikrimah. Satu geng itu satu konco kalau bahasa kitanya. Satu tempat main, satu tempat nongkrong, satu tempat minum bir, itu bahasa kitanya. Satu geng lah, pas cocok bahasanya. Satu komplotan. Dulu di masa jahiliyah, karena mereka seumuran, satu angkatan. Karena yang seangkatan itu, yang satu angkatan itu Ikrimah, kemudian Umar, kemudian Khalid, kemudian Amr bin As. Mereka ini orang-orang pintar semuanya. Umar bin Khattab kita tahu. Begitu juga Amr bin As. Amr bin As ini, itu kalau bahasa kitanya dia adalah safir Quraisy. Dia adalah duta besar orang-orang Quraisy. Kalau masalah berbicara dan beretorika, dia yang paling fasih, paling pintar. Makanya dia dijadikan sebagai duta Quraisy. Siapa lagi tadi kita sebutkan? Umar bin Khattab, Amr bin As, Ikrimah. Tahu kita Ikrimah? Ikrimah itu ikhwatul Islam. Iya, ayahnya adalah Abu Jahal, orang yang paling memusuhi Nabi. Tapi Ikrimah setelah dia masuk Islam, dia pernah berbaiat, baiat yang tidak akan pernah ada di dunia. Apa baiatnya? Aku berbaiat bahwa aku tidak akan pulang kecuali sebagai seorang syahid. Sebagaimana dulu aku memerangi Islam, sekarang aku akan korbankan jiwa dan raga untuk membela Islam. Maka dia berbaiat, baiat mati syahid. Dan dia mendapatkan yang demikian, Ikrimah. Kemudian begitu juga Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid, satu geng ini kalau bahasa kitanya, itu orang-orang pintar semuanya. Nah, Khalid sudah masuk Islam. Amr bin As, mana yang dahulu masuk Islam? Amr bin As atau Khalid? Nanti cari sendiri, kita banyak PR-nya ya. Amr bin As, Khalid. Umar sudah dahuluan, tinggal Ikrimah. Karena mereka satu kawan. Kemudian tiba-tiba ketika Khalid masuk, maka Ikrimah angkat pedang. Dia ingin melawan. Khalid memberikan peringatan, wahai, karena teman. Tapi mereka terpisahkan dengan keyakinan, akidah sudah memisahkan mereka. Yang satu masih berada dalam kekufuran. Khalid sudah pun menjadi pemimpin kaum muslimin. Sudah diberikan kepadanya sandangan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tidak akan pernah terpatahkan. Makanya Khalid bagaimanapun dia tidak akan pernah mati syahid. Kenapa demikian? Karena Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan siapa gelar Khalid? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tidak akan terkalahkan. Kalau dia mati, meninggal, mati syahid, berarti pedangnya patah. Tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya Khalid ini bagaimanapun hidupnya tidak akan pernah mati syahid. Kenapa demikian? Karena dia pedang Allah. Itu adalah ikonnya kaum muslimin, bagaimana kuatnya dia, Khalid bin Walid. Nah, tiba-tiba dikala Khalid ini masuk, maka dia dihalangi oleh temannya sendiri, Ikrimah. Kemudian Khalid memberikan peringatan, karena Nabi mengatakan jangan kalian melakukan perlawanan kecuali kalau dia yang memulai atau mereka yang memulai. Maka Khalid memperingatkan, jangan kalian melawan, kalian tidak akan sanggup. Namun Ikrimah tetap melawan, maka terjadi sedikit pertumpahan darah di sana. Maka tanah haram sedikit diharamkan, karena nanti kisahnya sampai di sini. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Ikrimah ini lari. Dia lari sampai dia ke Laut Merah. Laut Merah, perbatasan yang kita kenal Jeddah lah kalau istilah kitanya. Sampai di sana dia pun naik ke atas sebuah perahu. Dikala dia naik ke atas sebuah perahu, maka perahu ini terombang-ambing. Kemudian ketika terombang-ambing, maka orang-orang yang ada di perahu tersebut mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, padahal mereka itu bukan muslim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali ibadah dan ketulusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ikrimah? Kalimat ini, kalimat yang sering aku dengar. Karena orang-orang jahiliyah mereka tahu Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Buktinya banyak sekali.
Misalnya contohnya di dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalimat kita sama dengan kalimat mereka. Bahkan kalimat yang kita ucapkan kita meniru kalimat mereka. Sehingga Nabi mengatakan cukup. Kalau mereka mencukupkan kalimatnya sampai di sini, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak mencukupkannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka tambahan inilah yang disebut dengan kesyirikan. Artinya mereka bagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kalimat-kalimat kemusyrikan. Musyrikun itu bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Makanya ada yang namanya istilah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu pengertiannya kita tahu semuanya. Riya itu tidak ada pengertiannya. Nabi pun tidak bisa memberikan pengertian, karena Nabi hanya sekedar memberikan contoh, karena sulit diberikan pengertian riya. Tapi Nabi menyebut riya itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang riya, mereka beribadah tidak kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi mereka juga ingin mengharapkan pujian, pandangan, dan harapan dari manusia. Maka disebut dengan riya. Nabi menyebut dengan asyirk. Kenapa disebut dengan syirkun asghar? Karena ada ibadah untuk Allah dan ada juga ibadah untuk selain Allah. Misalnya dia datang ke kota Madinah. Kita datang ke kota Madinah. Tidak ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kecuali ada pasti untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi di samping untuk Allah, ada yang betul-betul murni untuk Allah, maka disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Ada yang untuk Allah dan juga untuk manusia, maka disebut dengan riya. Misalnya dia masuk ke Masjid Nabawi, dibacanya Quran, diberikan handphone kepada kawannya, tolong handphone foto saya sedang baca Quran di Masjid Nabawi. Dia beribadah untuk Allah, tapi dia juga beribadah untuk manusia. Dia datang ke sini, tidak ada orang yang datang ke sini kecuali untuk Allah. Tapi dikala sesampainya di sini, kadang-kadang ada syaitan yang mengganggu. Kemudian diganggunya itu, coba kamu sebutkan bahwa kamu sedang berada di Mekah, sedang tawaf. Makanya ikhwatul Islam, ini nasihat saja ya. Ibadah selama kita beribadah di sini, kaedahnya selama bisa disembunyikan, sembunyikanlah, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Bisa dipahami? Karena dikala kita berangkat melakukan ibadah ini, apakah semua orang suka? Semua orang suka tidak kalau kita berangkat ke sini? Enggak. Bisa jadi ada teman kita, tetangga kita berangkat, baru kemarin berangkat, sekarang berangkat lagi. Dia pun mengatakan, sudah berapa korupsinya kira-kira itu ya? Terus melaksanakan ibadah umrah misalnya. Karena ada positifnya, ada negatifnya. Makanya di antara bentuk menjaga kita, menjaga saudara kita, jangan pernah dipamerkan ibadah kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan mereka pun mencintai kita. Siapa? Orang tua, istri, anak, itu adalah orang-orang yang kita cintai dan mereka pun cinta kepada kita. Misalnya kalau ada di antara kita yang ingin foto, misalnya, apalagi sekarang ya, zamannya zaman media sosial, kita tidak memungkiri, kita tidak mengatakan salah, tapi kita harus berhati-hati di sana. Karena apabila kita sebutkan kita sedang berada di sini, itu adalah syaitan mudah sekali mengganggu. Jangan pernah mengatakan saya tidak riya, Ustaz. Orang yang mengatakan saya tidak riya, merekalah yang riya sesungguhnya. Ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Ikrimah. Ikrimah ini dikala dia berada di perahu ini, kemudian dia mendengarkan kalimat ini, maka dia mengatakan, kalimat ini selalu aku dengar di Mekah. Tidak akan ada yang menyelamatkan kalian kecuali keikhlasan beribadah kepada Allah. Maka dia pun pada akhirnya kembali lagi ke Jeddah, kemudian kembali menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia pun mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Kemudian ikhwatul Islam, tanah haram, kita kembalikan kepada tanah haram. Tanah haram itu orang-orang Quraisy, mereka tahu kalau itu adalah tanah haram. Semua orang jahiliyah, mereka tahu kalau itu adalah tanah haram, dan mereka juga tahu kalau tidak boleh menumpahkan darah di sana. Makanya kalau terjadi peperangan, mereka akan berperangnya di luar. Peperangan di tanah haram tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah, kecuali satu saja, dan Nabi ikut serta di dalamnya.
Dikala Nabi SAW masih kecil, masih remaja, Nabi ikut atau kabilah Nabi, karena Nabi terpaksa ikut dengan kabilahnya, yang mana terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, karena Nabi pada waktu itu dia membantu paman-pamannya, karena Nabi seorang pemuda membantu pamannya. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan tidak boleh lagi terjadi pertumpahan darah di tanah haram. Itu di zaman jahiliyah. Artinya orang-orang jahiliyah mereka tahu tanah haram itu adalah tanah haram. Mereka tidak menumpahkan darah di sana. Makanya tanah haram di Mekah itu ikhwatul Islam, semua orang, bahkan sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, itu tanah haram dan semua orang ada di sana mereka tahu kalau itu adalah tanah haram. Maka di antara salah satu bentuk mereka mengakui itu tanah haram adalah di kala pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika Ka'bah dibangun, kita tahu semuanya ceritanya. Ketika Ka'bah dibangun, dihancurkan, kemudian kembali direnovasi, apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy mereka mengatakan tidak boleh bagi kita membangun Ka'bah dari uang haram. Padahal orang jahiliyah semua uangnya adalah uang haram. Orang jahiliyah kita tahu pencurian, pembunuhan, perzinahan, menyogok, semuanya. Namun dikala ingin merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka memberikan syarat tidak boleh kita bangun Ka'bah kecuali dengan tanah, kecuali dengan uang halal. Uang halal ikhwatul Islam tidak cukup. Padahal Ka'bah itu kita lihat, Ka'bah itu hanya batu, kemudian disusun, selesai. Karena Ka'bah itu hanya sekedar dinding. Dulu Ka'bah itu tidak ada atapnya. Artinya tidak akan memakan biaya yang begitu besar. Tapi uang mereka tidak cukup, karena saking minimnya uang halal. Karena yang beredar itu adalah uang yang haram. Artinya mereka walaupun orang jahiliyah, tapi mereka bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini halal, ini haram. Sehingga datang ke Ka'bah untuk membangun Ka'bah, maka mereka menjauhkan dirinya dari yang haram-haram. Maka aneh ikhwatul Islam, ketika ada sebahagian kaum muslimin, mereka datang ke tanah haram, Ka'bah Al-Musyarrafah, mereka berdoa di sana dengan uang haram, dengan uang riba, dengan uang yang dia tidak tahu jelas dari mana asal usulnya. Coba lihat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka tahu, padahal mereka jahiliyah. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Kebodohan tingkat tinggi. Itulah bahasanya. Maka disebut dengan jahiliyah. Tapi mereka mana yang hal tahu, tanah haram mereka tetap haramkan, Ka'bah mereka tetap hargai, mereka tetap menghormati. Itu orang-orang jahiliyah. Tapi tetap mereka menjaga kehormatan Ka'bah. Maka keharaman Ka'bah, keharaman tanah haram tetap menjadi haram walaupun Nabi belum lagi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul. Paham di sini semuanya? Nah, sehingga tanah haram itu ikhwatul Islam tidak pernah halal kecuali sekali, ketika terjadi Fatu Mekah ini. Kita kembalikan lagi kepada Fatu Mekah. Fatu Mekah ini ikhwatul Islam, ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka Nabi SAW memerintahkan sebahagian sahabat untuk mencari beberapa orang. Ada orang yang tidak bisa dimaafkan, dan kebanyakan hukum asalnya Nabi memaafkan. Artinya orang-orang Mekah itu dimaafkan semuanya oleh Nabi, kecuali beberapa orang, ada yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena betul-betul permusuhan mereka itu adalah luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan, cari mereka walaupun mereka bergantungan di sitir Ka'bah. Kalau seandainya mereka menempel di Ka'bah, mereka berlindung di Ka'bah, maka tetap cari mereka. Dan itu hanya 1 jam saja, sesaat saja. Artinya, dikala terjadi Fatu Mekah, maka Nabi memerintahkan sebagian sahabat, cari Fulan bin Fulan. Kenapa Nabi mencarinya? Karena permusuhan dia, kezalimannya terlalu berat di dalam agama Islam. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencarinya, sehingga dihalalkan beberapa saat. Kemudian orang ini dicari walaupun mereka bersembunyi. Karena biasanya apabila ada orang yang berdosa atau orang bermaksiat, kalau sembunyi di Ka'bah mereka akan selamat, akan aman. Dulu misalnya ada yang membunuh, kemudian apabila si pembunuh ini lari di Ka'bah, maka orang yang dibunuh keluarganya tidak akan bisa mengganggunya. Saking haramnya Ka'bah tersebut, saking haramnya tanah haram, mereka tahu semuanya. Nah, Nabi memberikan pengecualian di kala terjadi Fatu Mekah. Cari dia, walaupun dia bersembunyi di Ka'bah, cari sampai dapat. Kalau bertemu, kemudian dieksekusi. Artinya karena permusuhannya terlalu besar. Kemudian setelah itu tanah haram kembali diharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Itulah makna daripada kalimat haram. Jelas sampai di sini semuanya? Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Dan di antara bentuk keharamannya, tidak boleh ditumpahkan darah di sana, tidak boleh terjadi
saling permusuhan di sana, itu adalah bagian daripada bentuk tanah haram. Sehingga bagi kita yang ada di tanah haram, kita harus menjaga adab dan etika. Apapun yang diperintahkan oleh Allah bagi kita melakukannya dikala kita berada di tanah haram, maka kita tidak terlalu banyak mencari apa alasannya. Kemarin kita menyebutkan di antara salah satu sifat umat Nabi SAW adalah sami'na wa ata'na. Allah mengatakan ini haram, kita mengatakan itu haram. Allah mengatakan tidak boleh kalian melakukan itu, kita mengatakan kami akan meninggalkannya. Allah memerintahkan lakukan itu, kita pun akan melakukannya. Dan kita kemarin telah menjelaskan bagaimana akhir surat Al-Baqarah yang menyebutkan sifat seorang muslim, wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian Allah pun turunkan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemarin kita menceritakan ikhwatul Islam, ketika seorang muslim mereka betul-betul berubudiyah, dan kita wajib berubudiyah karena kita adalah Abdullah. Ubudiyah itu artinya orang yang tidak banyak bertanya, tapi banyak mereka melakukan ibadah. Di antara sifat umat Nabi SAW adalah mereka lebih banyak beribadah ketimbang banyak bertanya. Sifat-sifat umat sebelumnya, mereka lebih banyak bertanya ketimbang mereka beramal. Karena banyak bertanya membuat mereka sulit beribadah kepada Allah. Sedangkan umat Nabi tidak banyak bertanya tapi banyak beribadah. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun yang diterapkan di dalam syariat Islam, sami'na wa ata'na. Karena agama kita ini adalah agama ketundukan dan kepatuhan serta ubudiyah. Agama kita ini bukan agama akal-akalan. Agama tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Tapi ingat, akal tidak pernah menjadi standar dalam agama. Agama tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Makanya kita contohkan di ikhwatul Islam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebuah istilah, terutama di musim dingin ini, sangat bermanfaat bagi kita bersama. Ada namanya al-massu al-khuffain. Ada sebuah kaidah ikhwatul Islam di dalam agama yang mana di musim dingin ini sangat bermanfaat. Namanya al-massu al-khuffain, yaitu bagaimana kita membasuh di atas sepatu atau di atas kaos kaki yang tebal yang menutup mata kaki. Menutup mata kaki seperti kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki, terutama di musim dingin, maka boleh bagi kita tidak melepasnya 3 hari 3 malam. Bagi kita yang safar, bagi kita yang tidak safar, misalnya bagi kami yang tinggal di sini, itu boleh 1 hari 1 malam. Misalnya kita memakai kaos kaki, kemudian kita 5 kali beruduk siang dan malam, bahkan ada yang lebih. Nah, dikala kita beruduk, tidak mesti kita buka kaos kakinya, karena biasanya kalau dibuka kemudian disiram air, dinginnya luar biasa, terutama di waktu subuh, ya atau tidak? Makanya itu keringan di dalam agama. Nanti kalau seandainya ada di antara kita yang pakai kaos kaki, dengan syarat dia beruduk dulu, sempurna uduknya, misalnya dia beruduk zuhur, kemudian setelah dia beruduk ingin salat zuhur, dia memakai sepatu atau kaos kaki yang tebal, boleh bagi dia tidak membukanya sampai zuhur berikutnya, bagi mereka yang tinggal dalam suatu daerah. Tapi bagi kita yang safar, boleh dia membuka atau boleh dia tidak membuka kaosnya atau sepatunya 3 hari ke depannya. Apalagi di musim dingin, dan itu sangat bermanfaat. Nah, caranya bagaimana? Kalau seandainya kita beruduk dan kita mengambil keringanan ini, maka dikala kita beruduk, kita tentunya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, kemudian memasuk muka, tangan, mengusap kepala, kemudian sepatu kita ini atau kaos kaki kita ini hanya sekedar diusap bagian atas. Diusap bagian atas, selesai. Dan itu merupakan di antara sunnah yang pas, terutama di musim dingin, kecuali dari janabah. Kalau dari janabah maka harus dibuka. Tapi selain itu maka tidak boleh bagi kita untuk tidak membukanya. Kemudian ikhwatul Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mas min a'la." Dia memberikan contoh ibarat kepada kita bersama, terutama dalam masalah agama. Karena dikala kita mengusap kaos kaki atau sepatu, biasanya kalau menurut kita yang kotor itu yang bagian mana? Yang bawah. Kenapa yang tidak di bawah diusap? Kenapa harus di bagian di atas diusap? Apa jawabannya? Karena itu perintah Nabi, sudah. Nabi memerintahkan di atas, sudah selesai. Tidak perlu lagi kita bertanya, ya Rasulullah, bukankah yang kotor itu di bawah? Itu kalau menurut kita, tapi menurut agama tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'la." Kalau agama kita itu pakai akal-akal saja, hanya standarnya akal kita saja, maka yang paling pantas diusap itu yang bagian bawah, bukan bagian atas. Tapi kata Ali,
Aku melihat Nabi dikala mengusap sepatu dan kausnya itu di bagian atasnya. Artinya itulah agama. Kadang-kadang agama itu tidak semua agama yang bisa kita cerna. Dan mencerna agama itu sesuai dengan tingkat akal seseorang. Tapi bukan berarti dikala kita tidak bisa mencernanya, kita tidak melakukannya. Bukan berarti setiap sesuatu yang diperintahkan kita harus tahu dulu kenapa diperintahkan. Tidak. Itulah yang namanya ubudiyah. Ubudiyah itu artinya betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan, cukup bagi kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami akan lakukan ya Allah. Kami akan melaksanakan semuanya. Itu adalah di antara sifat umat Nabi SAW. Bagi mereka yang selalu mengatakan ini, maka Allah memberikan ukuran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar daripada kesanggupan. Makanya salah satunya di antara Allah tidak memberikan beban di luar daripada kesanggupan kita bersama, Allah menyebutkan di ayat ini juga, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan berikan dosa kepada kami kalau kami lupa atau kami tidak tahu dan tersalah. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada orang, contohnya misalnya kita melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba kita misalnya besok siang kita akan berangkat menuju Mekah. Dan biasanya setiap orang yang apabila mereka berangkat Mekah, mereka akan singgah. Jadi di perjalanan itu ada 2 kali singgahnya. Yang pertama singgah di miqat, yang kedua bisa jadi singgah, mungkin bisa jadi buang air kecil, atau mereka makan snack, atau makan makanan ringan. Kemudian biasanya dikala kita singgah, kita pergi singgah di tempat tandas atau tempat buang air, buang hajat. Kemudian tiba-tiba tanpa disengaja kita membersihkan tangan dengan sabun yang ada di sana. Karena tangan kita ini bisa jadi memegang ayam atau memegang makanan yang lainnya, sehingga tangan kita ini kotor. Kalau dicuci dengan air tidak cukup, maka harus menggunakan sabun. Berdosa atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Yang lain, boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Kalau sabunnya ada wewangiannya. Boleh. Kalau sabunnya ada wewangiannya tidak boleh. Boleh kalau sabunnya ada, kalau tidak ada wewangiannya. Tapi biasanya yang tempat-tempat singgahan itu sabunnya ada wanginya atau tidak? Ada wangi. Semuanya ada wanginya. Berarti kita tidak boleh melakukannya, karena itu salah satu yang dilarang. Tapi kebanyakan kita juga melakukannya, bukan karena mereka sengaja, tapi karena mereka sudah terbiasa. Bisa dipahami? Ketika mereka melakukannya, kemudian tiba-tiba mereka ingat, apakah mereka berdosa dengannya? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan berikan dosa kepada kami kalau kami lupa. Makanya larangan-larangan ihram itu ada tidak di antara kita yang sengaja melakukannya? Tidak ada. Contoh yang lain, misalnya dikala kita memakai pakaian ihram bagi laki-laki, di antara salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah menutup kepala. Bisa dipahami? Tapi biasanya sebagian orang karena sudah terbiasa menutup kepala, apalagi yang biasa tidur dengan menggunakan selimut, apalagi di musim dingin, tiba-tiba tanpa sengaja mereka ambil pakaian ihramnya, mereka tutup rambutnya seperti ini. 5 menit setelahnya mereka ingat, oh ternyata saya sedang berada dalam keadaan ihram. Dia berdosa atau tidak? Tidak. Dia kena denda atau tidak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Begitulah agama Islam. Artinya apabila kita mengucapkan, ya Allah kami akan melakukan apa yang kau perintahkan, itu ungkapan pertama. Sanggup atau tidak sanggup, ingat atau lupa, itu urusan kedua. Makanya Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemarin kita telah menyebutkan cerita tentang orang-orang bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang terbiasa sami'na wa ata'na, kemudian mereka terbiasa ibadah, namun tiba-tiba mereka tidak lagi beribadah karena ada uzurnya, karena sakit, karena safar, maka mereka tetap terhitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Kemarin kita menyebutkan tentang Tabuk, orang yang berperang di Tabuk, kemudian mereka pulang ke kota Madinah. Nabi mengatakan, tidaklah kita perang, tidaklah kita berjalan, tidaklah kita mendaki, tidaklah kita turun, tidaklah kita berada di dalam kepanasan, kecuali ada kawan-kawan kita yang ada di Madinah akan mendapatkan pahala yang sama. Maka para sahabat pun bertanya, apa alasannya? Nabi pun mengatakan, habasathumul uzur. Mereka tidak ikut serta bersama kita karena mereka ada uzurnya.
Jadi ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bonus dari Allah apabila kita selalu berupaya untuk berubudiyah. Apapun yang Allah perintahkan, jangan pernah ditanya, ya Allah kenapa Engkau perintahkan kami seperti ini? Apapun, makanya tidak boleh bagi kita bertanya, kenapa kita sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Pertanyaan seperti ini adalah bentuk tidak ada ubudiyah. Tapi kalau kita mencari ilat, itu lain ceritanya. Ilat itu hikmah, itu lain ceritanya. Hikmah itu hanya sekedar sebagai pemuat saja, bukan hukum asas. Hukum asasnya semuanya adalah ubudiyah kepada Allah, bahwa kita adalah hamba Allah. Kita hidup untuk melakukan ketaatan, dan kita pun ingin wafat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang salah kami dalam menyampaikan dan memaparkannya. Dan kita selalu mengingatkan kepada kita yang ada di kota Madinah akan sebuah hadis yang sangat mulia, satu-satunya hadis yang ada di dunia, bahkan di Mekah pun tidak ada. Dan ini kita dapatkan dikala kita berada di kota Madinah sahaja, tidak ada di tempat yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan, man ja'a masjidi hadha lam yatihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang sedang berada di Masjid Nabawi, datang ke Masjid Nabawi, di samping dia salat, di samping dia zikir, di samping dia berdoa, namun ada suatu ibadah yang dia lakukan. Apa ibadah tersebut? Ibadah belajar agama. Apabila mereka melakukannya di dalam Masjid Nabawi, yata'allamu, dia belajar atau dia yang mengajar, maka statusnya sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang ada di Masjid Nabawi ini, waktu kita luangkan antara maghrib sampai isya, walaupun hanya beberapa menit sahaja, namun kita berharap agar kita semua dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanannya, dikabulkan doa-doanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga dijadikan umrah kita semuanya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga kembali dipertemukan dengan keluarganya yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga suatu saat nanti kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dipanggil lagi oleh Allah untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله